Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini, sebelum memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat perenungan kita pagi hari ini terambil dari Matius 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita bacakan ini berisi ajaran Yesus tentang ucapan bahagia. Saudara, ketika Yesus menebus dosa kita, Ia bukan hanya memberikan kepada kita jaminan akan kehidupan kekal di surga nanti, tapi Kristus juga memberikan kepada kita suatu kewarganegaraan baru, yaitu kewarganegaraan kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, kita wajib untuk memiliki gaya hidup yang berbeda dari gaya hidup dunia. Saudara, orang dunia tidak akan setuju dengan uraian Kristus dalam ucapan bahagia ini, karena mereka memiliki cara pandang yang berbeda dalam hal upaya mencapai kebahagiaan. Tapi bagi orang percaya atau bagi kita pengikut Kristus, apa yang Yesus ajarkan merupakan cara satu-satunya untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, hendaknya kita menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang bernilai kekal dan bukan hal-hal yang bernilai sementara. Kita harus belajar meninggalkan dan siap kehilangan semua hal yang dianggap berharga oleh dunia dan belajar melihat Kristus sebagai pusat dari segala kebahagiaan kita. Saudara, semua orang bisa menggantungkan kebahagiaan mereka kepada apapun. Namun kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang kekal dan bukan yang sementara. Dan hal itu hanya ditemukan di dalam Kristus. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah yang menjadi sumber kebahagiaan saudara? Apakah kekayaan, kehormatan, harga diri, atau hal-hal yang lain? Ataukah Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan saudara? Mari kita ambil waktu sejenak untuk memeriksa batin kita. Berdoalah memohon anugerah dari Tuhan untuk memampukan kita mengenali batin kita, untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dari kebahagiaan saudara.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan akan memberikan anugerah dan kekuatan agar saudara mampu untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kebahagiaan saudara yang sejati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk seluruh kasih dan karunia bagi kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati firman yang pagi ini Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami tahu dunia menawarkan kebahagiaan yang semu kepada kami, tapi ajar kami untuk melihat Engkau sebagai pusat kebahagiaan yang sejati yang bernilai kekal bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu memikirkan Engkau, selalu memikirkan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga semua yang kami kerjakan itu hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom, selamat beraktivitas. Kita berjumpa kembali dalam acara Spiritual Life berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.